Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya, gimana nih Baraya, kabarnya sehat ya di rumah? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Baraya berada. Seperti biasa pada hari ini di edisi Senin ya, awal bulan Juni nih, harus lebih semangat, lebih spirit lagi karena kita sudah mulai mau menjelang Hari Raya Idul Adha juga. Di sini senantiasa kita akan menyampaikan informasi yang menarik dan informatif, terutama di edisi hari ini. Ini banyak sekali informasi yang sebelumnya di episode sebelumnya itu sudah disampaikan juga, tapi kita akan menyinggung lagi ya informasi yang ada di edisi hari ini. Termasuk di wilayah Ciamis, Baraya, ini kita akan beralih ke wilayah Ciamis. Di Ciamis ini ada informasi yang cukup miris sekali untuk kita bahas. Untuk kita ulas ya, maksudnya di sini ada informasi harga singkong 700 perak per kilo. Petani keluhkan murahnya harga singkong di Ciamis. Kenapa sampai bisa semurah itu ya Baraya? Kita akan ulas dulu, baca dulu informasinya. Panen raya ketela pohon atau singkong di Kecamatan Baregbek dan Cijengjing, Kabupaten Ciamis ini berdampak terhadap anjloknya harga komoditas tersebut di pasaran. Saat ini harga singkong di pasaran Kecamatan Baregbek dan Cijengjing hanya sekitar 700 perak saja hingga 1000 per kilo. Di sini juga anjloknya harga singkong menjadi salah satu hal yang dikeluhkan oleh Haris selaku petani asal desa Kertara Harja. Nah, meski demikian, dari Haris sebagai salah seorang petani di sini juga disampaikan bahwa harga jual komoditas singkong tidak berpihak ke petani karena harganya terlalu murah dan memang cenderung turun. Dan beberapa waktu lalu harganya di kisaran 1.500 per kilogram, tetapi sekarang turun hingga 700 perak per kilogram. Hal ini tentunya menjadi hal yang cukup riskan dan miris sekali Baraya, karena dengan komoditas singkong ini para petani tentunya melakukan banyak upaya ya supaya bisa menumbuhkan singkong dengan kualitas yang baik, dengan kualitas yang bagus. Kemudian perawatan tanaman yang dilakukan oleh para petani selaku penggarap dari tanaman ini ketika dijual di pasaran memang hanya dengan harga yang semurah itu. Awalnya di harga 1.500 per kilogram, sekarang turun dan anjlok sekali di harga 700 perak per kilogram. Tentu ini menjadi ketidakberpihakan terhadap para petani yang memang menggarap tanaman ini. Dan di sini juga disampaikan Baraya bahwasannya anjloknya harga singkong sangat tidak berpihak ke petani karena masa tanam yang terhitung lama, hampir mencapai 9 bulan. Kondisi ini juga terus berulang pada saat panen katanya. Termasuk juga di sini disampaikan harapan agar dari pihak petani juga harga bisa stabil di kisaran 2.500 per kilo agar petani tetap bisa mendapatkan untung. Karena memang kalau konsepnya jualan bisnis tentu ada untung ya, ada laba yang diterima gitu dari apa yang telah digarap. Apalagi kalau berbicara panen singkong ini kan terbilang cukup lama, kurun waktunya di per 9 bulan. Artinya dengan keuntungan yang kalau bisa mungkin bisa dikatakan dengan harga 700 perak yang anjlok dari 1.500 ke 700 perak, ini menjadi salah satu harga yang bukan untung malah buntung mungkin ya Baraya. Nah, mudah-mudahan dari harapan para petani juga di sini diwakili oleh Haris supaya bisa ada kestabilan harga kembali di harga 1.500, mohon maaf di 2.500 ya untuk harga singkong per kilogramnya. Karena ya kalau berbicara tanaman kan ada upaya-upaya juga yang dilakukan oleh para petani, sehingga laba juga perlu diterima oleh mereka para petani yang menghasilkan komoditas yang akan dijual ke pasaran gitu. Oke, kita akan berlanjut Baraya ke informasi di wilayah Banjar Pangandaran. Di sini saya mendapatkan informasi yang cukup kalau tadi memprihatinkan, kalau ini membuat kita merasa resah juga ya. Kenapa? Karena ini lagi-lagi berbicara soal oknum ya. Oknum yang terbukti selundupkan ponsel dan narkoba ke lapas akan disanksi tegas. Lagi-lagi ngobrolin soal narkotika ini tidak pernah usai dan selesai karena selalu ada saja oknum yang menjadi penyakit masyarakat dalam hal ini gitu ya. Saya akan bacakan dulu informasinya Baraya. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Banjar berkomit katanya
untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang bersih dari pelanggaran penyalahgunaan ponsel dan peredaran narkoba. Di luar ikrar zero handphone dan peredaran narkoba yang dipimpin langsung oleh Kepala Lapas Banjar, turut prasetyo ini diikuti oleh seluruh pejabat struktural dan petugas pengamanan serta staf di Lapas Banjar, Jalan Peta di Puncak Gunung Putri baru-baru ini. Di sini disampaikan bahwa dalam ikrar itu memang sebagai bentuk untuk deklarasi sikap melawan masuknya barang-barang terlarang di dalam lapas, karena lapas itu kan adalah salah satu tempat penghukuman ya untuk para pidana yang telah melakukan pelanggaran atau hal-hal yang melanggar aturan gitu. Namun di lapas sendiri yang terbilang merupakan tempat untuk penerimaan hukuman bagi para pelanggar aturan, malah ada sampai penyelundupan barang-barang seperti narkoba yang sampai saat ini itu si oknum dan sudah dinyatakan terbukti bersalah karena dengan adanya penyelundupan ponsel serta narkoba ke lapas. Di sini juga disampaikan bahwasanya khususnya untuk ponsel dan narkoba yang kerap menjadi sumber gangguan keamanan dan ketertiban. Melalui ikrar ini, jajaran Lapas Banjar menegaskan memperkuat integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemasyarakatan. Ini juga menjadi bagian dari program berkelanjutan yang memang mendukung Gerakan Nasional Pemasyarakatan Bersih dari Halinar atau Handphone, Pungli, dan Narkoba. Nah, dari informasi yang barusan tentu kita bisa mengambil benang merahnya bahwa seaman apapun tempat ternyata masih ada celah untuk mereka para oknum melakukan kejahatan. Artinya dalam hal ini dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh Ketua Lapas beserta jajaran dan staf yang memang di situ fokus pada pembahasan terkait berkomitmen dalam meniadakan hal-hal yang seperti narkoba hingga bisa masuk ke dalam lapas. Termasuk memang deklarasi ini juga merupakan bagian dari program nasional ya, mendukung gerakan nasional yaitu Halinar, Handphone, Pungli, dan Narkoba. Jadi dengan komitmen yang ada dari lapas sendiri juga dengan adanya deklarasi ini mudah-mudahan tidak ada lagi ya hal-hal yang terjadi di kemudian hari terkait adanya oknum-oknum yang melakukan hal-hal yang menyeleweng seperti tadi sampai ada penyelundupan narkoba. Di sini juga disampaikan bahwa tidak ada toleransi bagi petugas yang menyalahgunakan wewenang. Kita akan tindak tegas sebagai bentuk komitmen integritas dan tanggung jawab institusional. Nah, dengan adanya deklarasi ini mudah-mudahan apa yang menjadi harapan itu bisa tercapai, karena kalau berbicara tempat itu saya yakin tidak ada tempat yang aman kayaknya ya. Sampai lapas saja itu bisa saja sampai ada oknum yang bisa menyelundupkan barang haram ya, seperti narkoba yang tadi sudah disampaikan. Dengan adanya pendorongan gerakan nasional seperti deklarasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Lapas beserta staf dan jajaran yang sudah dilaksanakan sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk menolak dan menyediakan barang-barang yang sekiranya itu menjadi penyakit dan permasalahan yang ada. Karena dengan adanya informasi ini, oknum yang memang telah menyelundupkan ponsel dan narkoba ke lapas ini sudah terbukti sebagai oknum ya, sudah terbukti sebagai pelaku dalam hal ini. Juga di sini juga disampaikan bahwa tidak ada toleransi, katanya tidak ada toleransi yang akan diberikan untuk para oknum yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi di kemudian hari bisa melakukan hal yang sama. Dengan adanya hal ini juga tentu dari lapas juga di kemudian hari juga akan memberikan kebijakan lebih lanjut jikalau memang ada hal yang sama terulang terjadi. Nah, Baraya, mungkin itu saja untuk informasi di Ulas Berita pada hari ini di edisi Senin 2 Juni 2025. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama, terutama tadi di daerah Ciamis ya, harga singkong yang sampai per kilogram cuma di 700 perak, anjlok dari harga
1.500 dan berharap bisa stabil lagi harganya sampai di harga 2.500. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi sorotan semua pihak, sehingga ya harga pasar juga bisa kembali stabil dan para petani juga bisa mendapatkan laba dari apa yang sudah mereka kerjakan. Dan untuk yang tadi di Banjar Pangandaran, mudah-mudahan tidak terulang lagi hingga oknum bisa sampai menyelundupkan narkoba dan ponsel ke lapas gitu ya. Itu saja barangkali bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan informasi dan kelengkapan informasi lainnya. Untuk Baraya yang tidak mau ketinggalan informasi, silakan bisa dipantengin aja kanal dan portal kita, terutama di YouTube Priangan TV untuk bisa mendapatkan informasi yang lain. Itu saja yang bisa disampaikan. Nun wal qalami wa mayasturun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.